Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kasus kriminal aneh sekaligus misterius yang terjadi di Kansas City, Missouri pada tahun 1935. Seorang pria ditemukan terluka parah di kamar hotelnya dengan kondisi yang tidak lazim. Beberapa hari sebelumnya, korban menunjukkan banyak perilaku aneh dan juga tidak biasa. Pria ini check-in di Presiden Hotel atas nama Roland T. Owen. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria misterius ini? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1935, sekitar pukul 13.20 siang, seorang pria memasuki Hotel Presiden. Pria itu berusia sekitar 20 sampai 30 tahunan, berambut coklat dan berpakaian rapi dengan jas hitam. Dia memasuki hotel sendirian dan mendaftar di hotel itu dengan nama Roland T. Owen. Petugas hotel memberinya kamar bernomor 1046 dan Owen pun diantarkan oleh seorang bellboy bernama Randolph Forbes ke kamarnya. Menurut bellboy tersebut, sepertinya Owen pada waktu itu hanya membawa barang berupa sikat gigi, pasta gigi, dan selai sisir. Berdasarkan catatan hotel, Owen akan menginap di Hotel Presiden selama 5 hari. Lalu ada juga kesaksian dari Mary Soptik yang merupakan petugas kebersihan hotel. Dia mengatakan bahwa Owen mengizinkannya membersihkan kamar pada saat pria itu sedang berada di dalam kamarnya. Tapi Owen memintanya untuk tidak mengunci pintu setelah dia selesai membersihkan kamar tersebut, karena sebentar lagi temannya akan datang. Soptik juga mengatakan bahwa Owen hanya menyalakan satu lampu di mejanya. Staf hotel lain juga mengatakan hal yang sama. Ketika mereka memasuki kamar Owen, pria itu tidak keberatan petugas hotel membersihkan kamarnya meski dia ada di dalam kamar tersebut. Belakangan, petugas hotel menyatakan bahwa Owen terlihat khawatir atau ketakutan akan sesuatu, dan dia selalu meminta kamarnya dalam keadaan gelap. Singkat cerita, pada pukul 4 sore, seperti biasa, Soptik kembali ke kamar Owen dengan membawa handuk bersih. Ketika memasuki kamar tersebut, pada saat itu dia melihat Owen sedang duduk di dalam gelap, berpakaian lengkap, dan saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci. Saat meletakkan handuk di meja, Soptik sempat melihat sebuah catatan di selembar kertas. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 3 Januari, sekitar pukul 10.30 pagi, Soptik kembali untuk membersihkan kamar Owen. Waktu itu, Soptik mendapati pintu kamar dikunci dari luar, dan dia berpikir mungkin Owen menguncinya ketika dia keluar. Tapi ternyata Owen sedang duduk di dalam kamar, dan itu berarti ada seseorang yang sudah menguncinya dari luar. Ketika Soptik sedang berada di kamar tersebut, dia sempat mendengar Owen berbicara dengan seseorang di telepon. "Tidak, Don. Aku tidak mau makan. Aku tidak lapar. Aku baru saja sarapan." Dan Owen pun mengulang kalimat yang sama. "Tidak, aku tidak lapar." Soptik kembali lagi sekitar pukul 4 sore untuk mengantarkan handuk bersih. Ketika sampai di depan kamar Owen, dia mendengar suara dua laki-laki sedang berbicara di dalam kamar tersebut. Lalu saat Soptik mengetuk pintu, Soptik mendengar suara dari dalam menjawab dengan sangat kasar. "Siapa itu?" Soptik menjelaskan bahwa dia membawakan handuk bersih. Lalu suara laki-laki itu kembali menjawab, "Kami tidak butuh." Singkat cerita, pada malam harinya, seorang wanita yang menginap di kamar 1048 melaporkan sempat mendengar suara yang keras di antara seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar di lantai yang sama, yaitu dari kamar 1046. Berikutnya pada tanggal 4 Januari, sekitar pukul 7 pagi, seorang petugas operator telepon hotel menyadari bahwa gagang telepon di kamar Owen tidak diletakkan dengan benar. Lalu,
Probst dikirim untuk mengecek hal tersebut. Pada saat Probst mendatangi kamar Owen, waktu itu Probst mengetuk pintu beberapa kali dan dia mendengar ada suara dari dalam. Tapi pintu kamar dalam kondisi terkunci. Jadi dia mencoba untuk mengetuk pintu beberapa kali lagi. Ketika pintu kamar tidak kunjung dibuka, dia lalu berkata, "Tolong letakkan gagang telepon kembali di tempatnya." Probst mengira saat itu Owen mungkin sedang dalam keadaan mabuk. Lalu sekitar 1,5 jam kemudian, sekitar pukul 8:30 pagi, petugas operator telepon masih mendapati gagang telepon di kamar Owen belum diletakkan pada tempatnya. Kali ini, seorang bellboy yang bernama Harold Pike yang ditugaskan untuk mengecek hal tersebut. Pike memasuki kamar Owen dengan menggunakan kunci cadangan dan dia mendapati kamar Owen dalam kondisi remang-remang. Pike menemukan Owen sedang berbaring di ranjang, tidak mengenakan pakaian, dan Owen pun terlihat sedang dalam keadaan mabuk. Dia juga melihat bagian kasur di sekitar tubuh Owen tampak berwarna lebih gelap. Lalu Pike membetulkan posisi gagang telepon yang sepertinya terjatuh ke lantai. Lalu sekitar pukul 10:30 pagi, petugas operator telepon mendapati ada yang tidak beres dengan telepon di kamar Owen karena telepon itu masih berada di luar jangkauan. Dikarenakan hal tersebut, Probst kembali menuju ke kamar Owen untuk mengecek masalah yang ada di kamarnya. Ketika memasuki kamar, Probst melihat pemandangan mengerikan. Owen tampak duduk di ranjang sambil memegangi kepalanya yang penuh darah. Dia berjarak 2 kaki dari pintu kamar. Probst menyalakan lampu kamar dan melihat bercak darah di dinding, di atas ranjang, dan di kamar mandi. Dia pun segera berlari keluar dan menurun di tangga. Tak membutuhkan waktu lama, para petugas hotel segera berdatangan ke kamar Owen. Dan mereka menemukan pria itu mengalami luka parah. Leher, pergelangan tangan dan lututnya telah diikat dengan kabel telepon. Sepertinya dia juga disiksa karena darah terpercik hingga ke dinding dan juga langit-langit di atas ranjang. Bagian dada Owen tampak menganga. Tampak seperti bekas luka tusukan beberapa kali. Meski begitu, saat itu Owen masih hidup dan dia dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menangani kasus itu sempat bertanya pada Owen mengenai apa yang telah terjadi. Tapi, dalam kondisi sekarat, Owen dengan suara yang sulit dikeluarkan karena tidak sepenuhnya sadar, hanya menjawab bahwa dia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur betap. Owen benar-benar tidak sadarkan diri dan sekitar 6 jam kemudian, dia pun dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil otopsi, Owen telah dipukul berkali-kali di bagian kepala, hingga tulang tengkoraknya mengalami keretakan. Dia juga ditusuk beberapa kali di bagian dada, dan di bagian paru-paru sempat mengalami tusukan. Lalu terdapat juga memar di bagian leher yang menunjukkan bahwa dia juga dicekik. Berdasarkan penyelidikan, polisi tidak menemukan senjata apapun atau barang milik Owen yang berada di kamarnya. Namun mereka menemukan 4 sidik jari di gagang telepon yang sepertinya berasal dari seorang wanita. Ketika Owen mendaftar untuk menginap di Hotel Presiden, dia mengaku berasal dari Los Angeles. Namun, pihak kepolisian Los Angeles tidak menemukan catatan tentang Roland T. Owen dalam database mereka. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan, apakah Roland T. Owen adalah nama asli? Dalam penyelidikan lanjutan, polisi berusaha mencari tahu seorang laki-laki yang bernama Don yang sempat disebut Owen di telepon ketika dia masih hidup. Namun, pencarian polisi tidak membuahkan hasil. Sementara itu, jenazah Owen ditempatkan di Melody McGilly Funeral Home. Sambil menunggu kalau ada pihak yang mengakuinya sebagai anggota keluarganya yang hilang setelah berita mengenai pembunuhan dirinya tersebar luas. Namun, hasilnya tetap nihil. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1935, karena tidak ada keluarga yang datang mengklaim jenazah Owen, jenazah tersebut pun akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang-orang yang tidak dikenal. Dan hal itu diumumkan di harian Kansas City Journal Post pada 3 Maret 1935. Rencananya, jenazah Owen akan dimakamkan pada sore hari. Namun, sebelum rencana itu dilaksanakan, Melody McGilly Funeral Home
menerima telepon dari seorang yang tidak diketahui identitasnya. Orang itu meminta agar jenazah Owen dimakamkan di tempat pemakaman yang layak dengan upacara pemakaman yang semestinya. Untuk memenuhi hal tersebut, orang itu berjanji akan mengirim uang secepatnya untuk membiayai pemakaman yang layak. Karena adanya permintaan tersebut, Melody McGilly Funeral Home menunda pemakaman tersebut. Lalu, pada tanggal 23 Maret, uang yang dijanjikan akhirnya dikirim ke rumah pemakaman, dibungkus dengan gulungan koran, dan dikirim oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Ada pula karangan bunga yang dikirim dari The Rock Flower Company, disertai kartu ucapan. Tapi, siapa pengirimnya juga tidak diketahui. Jenazah Owen pun dimakamkan di tempat pemakaman yang layak dengan upacara pemakaman semestinya, lengkap dengan karangan bunga duka cita. Sebuah nisan terpasang di sana dengan namanya. Namun, apa yang terjadi pada dirinya, bahkan siapa dia sebenarnya, masih menjadi misteri. Lebih dari setahun kemudian, pada tahun 1936, seorang wanita bernama Ruby Ogletree menemukan artikel tentang kasus Owen di surat kabar American Weekly. Ketika melihat foto di dalamnya, Ruby langsung mengenali bahwa Roland T. Owen adalah anaknya yang meninggalkan Birmingham pada tahun 1934. Nama asli Owen sebenarnya adalah Artemus Ogletree, dan dia juga baru berusia 17 tahun. Ruby pernah menerima 3 surat dari Owen pada musim semi di tahun 1935. Namun, ketiga surat tersebut tampaknya dikirim setelah tanggal kematian Owen dan ditulis dengan cara diketik. Padahal, setahu Ruby, Artemus Ogletree tidak tahu caranya mengetik. Setelah melakukan penyelidikan lanjutan, polisi menemukan fakta bahwa Owen pernah menginap di Hotel St. Regis bersama seorang laki-laki yang diduga sebagai Don. Namun, polisi tetap menghadapi jalan buntu dan tidak bisa memecahkan kasus tersebut. Lalu pada awal tahun 2000, seorang penulis bernama John Harner menerima telepon dari seseorang yang membicarakan tentang Artemus Ogletree. Penelpon tersebut menyatakan bahwa dia menemukan kotak berisi artikel koran tentang pembunuhan Artemus Ogletree. Artikel tersebut dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Menurut penelpon tersebut, ada sesuatu yang lain di kotak itu selain artikel koran. Namun, penelpon tersebut tidak menyebutkan apa barang itu. Ketika John Harner memintanya untuk bertemu, penelpon itu menyatakan bersedia untuk bertemu, namun kemudian dia tidak datang pada waktu yang dijanjikan. Setelah itu kasus Owen tidak menemukan petunjuk lebih jauh dan berakhir dalam ketidakjelasan. Beberapa teori dan spekulasi pun yang berhubungan dengan kasus Owen ini bermunculan ke permukaan. Tapi, entah teori tersebut benar atau tidak. Salah satu teori menyatakan Don, laki-laki yang disebutkan oleh Owen, diperkirakan beraksi sendirian dan dia juga memukul Owen hingga tewas di kamar 1046. Meski teori ini mungkin saja benar, tapi polisi tidak pernah menemukan siapa Don sebenarnya. Lalu ada juga teori yang kedua, Don tidak beraksi sendirian. Pernyataan ini disampaikan oleh Charles Blosser, operator lift yang bekerja pada malam ketika Owen dibunuh. Blosser sempat melihat seorang wanita naik ke lantai 10. Wanita tersebut diperkirakan beratnya sekitar 135 pon dan tingginya sekitar 5,6 kaki, berambut hitam dan memakai mantel hitam. Blosser juga mengatakan bahwa wanita tersebut mencari kamar 1026 untuk bertemu seseorang yang sulit ditemukan. Ada kemungkinan laki-laki yang dicari wanita tersebut adalah Artemus Ogletree alias Owen, dan wanita itu keliru memasuki kamar 1026 yang seharusnya adalah kamar 1046. Wanita tersebut juga sempat terlihat bersama seorang laki-laki di lantai 9. Blosser mengatakan bahwa laki-laki dan wanita tersebut memiliki tinggi yang sama. Beberapa spekulasi menyatakan mungkin laki-laki tersebut adalah Don. Sebelumnya disebutkan bahwa pada gagang telepon yang ada di kamar Owen
terdapat sidik jari seorang wanita. Dan tamu hotel yang menginap di kamar 1048 juga sempat mengaku mendengar suara keras seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar dari kamar tersebut. Jadi, sangat masuk akal untuk mencurigai bahwa wanita dan laki-laki yang turun dari lantai 9 tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Artemus Ogletree alias Owen. Selain itu ada juga teori ketiga. Teori tersebut muncul di berbagai artikel yang terbit pada waktu itu. Dan teori tersebut menyebutkan bahwa Artemus Ogletree dibunuh karena tidak setia pada tunangannya. Sebelumnya, ketika sebuah koran mengumumkan bahwa Owen akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang yang tidak dikenal, orang yang tidak diketahui identitasnya menelpon untuk membicarakan dana pemakaman Owen. Tapi, kematian misterius Artemus Ogletree alias Owen tidak menemukan petunjuk yang pasti. Sampai saat ini, tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi sebenarnya di kamar 1046. Dan itulah dia tadi misteri pembunuhan aneh di kamar 1046. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Beberapa spekulasi pun